Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Nasrani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang simbol salib. Sekarang ada orang yang mengajar kalau salib itu adalah tanda kutuk. Ya memang tanda kutuk ya, karena Yesus itu mau dikutuk. Harusnya yang dikutuk adalah orang yang bersalah gitu kan. Tapi dia nggak bersalah, dikutuk oleh bangsanya sendiri karena dipikir mengajarkan hal-hal yang salah gitu. Padahal ya dia datang ingin mengubah peradaban manusia. Nah, dia mulai dari bangsa Israel sendiri dimulai dari suku Yehuda atau Yahudi. Nah, pada saat itu kan bangsa-bangsa itu bergejolak, berperang sana sini, berperang terus. Nah, hukum-hukum di peradaban kuno yang harusnya diubah gitu. Oleh karena itu Tuhan sendiri datang menjelma menjadi manusia. Nah, itulah Yeshua the Mesiha Bar Allah. Nah, pada saat dia ngajar banyak nih pertentangan ajarannya sama ajaran Yahudi, terutama pada saat dia ngajar kalau dia adalah Bar Allah gitu. Nah, oleh karena dia ngajar dianggap salah, hukumannya adalah mati gitu. Nah, kematiannya adalah martir bagi pengikutnya, mati disalib. Jadi tanda salib memang adalah kutukan bagi orang yang tidak meyakini Yesus adalah Mesiha, tidak meyakini Yesus itu adalah penyelamat, Mesias gitu. Nah, menurut pengikutnya ya itulah tanda dari pengikut Yesus gitu. Dia mau mati untuk para pengikutnya, bagi semua orang yang ingin menerima pengajaran kasih gitu. Jadi stop ya peperangan sana sini. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Wah, pada saat itu susah sekali untuk menjalankan gitu ya, karena bangsa Israel ada di dalam penjajahan Romawi dan ingin keluar gitu ya, ingin keluar dari penjajahan itu. Mereka menanti-nantikan Mesias yang menjadi pahlawan perang seperti Raja Daud. Yang datang rabi yang lemah lembut, yang mengajarkan kasihi musuhmu lagi. Aduh, susah. Makanya ini disalibkan gitu ya. Oke, lebih jauh saya ingin share tentang simbol tanda salib di Bible ya, di jemaat awal. Untuk apa simbol salib itu ada? Oke. Pertama-tama saya mau coba share tentang tanda salib di dalam Alkitab. Memangnya ada? Ada dong. Nah, coba perhatiin ini. Yang namanya aksara Ibrani atau bahasa Ibrani itu kan berevolusi. Dulunya ya, ancient Hebrew, huruf tau itu ya ini nih. Ini tanda salib kan? Iya, walaupun agak miring-miring gitu, ini tanda salib. Ya. Ada yang tuliskan kayak gini. Ini tanda salib. Ya. Ini lebih jelas. Early Hebrew, huruf taf atau tau. Jadi ini salah satu huruf di dalam aksara Ibrani. Nah, karena mengalami evolusi itu jadinya seperti ini. Early Hebrew, Middle Hebrew, Late Hebrew, Modern Hebrew. Kalau sekarang tuh tahu seperti ini. Jadi ada nggak di dalam Alkitab? Ya ada. Karena kan ini ada di perjanjian lama atau Tanakh itu bagian dari kitab suci Kristen juga. Jadi karena bahasa aslinya adalah Ibrani, ya mau nggak mau tanda salib itu ada di dalamnya. Oke? Nah, sekali lagi kalau yang bilang tanda salib itu nggak ada, ya karena tidak belajar sejarah. Gitu. Nah, di dalam jemaat awal bagaimana? Jemaat awal itu mana sih? Jemaat yang paling awal adalah jemaat Yerusalem. Di sanalah terjadi Pentakosta, lahirnya jemaat pertama kali. Jadi jemaat awal itu adanya di Yerusalem.
jemaat Yahudi Kristen yang dipimpin oleh Maryakub atau Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi jemaat awal bukan di Antioquia, bukan di Roma, apalagi Konstantinopel. Oke, coba kita lihat. Messianic Seal. Messianic Seal ini adalah lambang dari jemaat Yerusalem. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita klik, ada 3 simbol dijadiin satu, menorah, bintang Daud, dan juga ikan. Nah, lihat mata ikannya. Ini ada yang titik, tapi sebenarnya ya itu adalah bukan titik, tapi ya itu adalah tanda salib. Nah, ini lebih jelas ya di artefak seperti ini. Ini awalnya itu seperti ini, tanda salib sebenarnya. Gitu. Ya, di sini tuh. Nah, ini tanda salib, titik mata ikan. Itu tanda salib. Gitu ya, ini lebih jelas. Ini yang tadi. Saya klik, coba diperbesar. Ada di sini. Ya, sama aja kecil. Oke. Ya. Intinya adalah itu adalah bagian dari simbol dari kejemaatan yang dipimpin oleh Maryakub. Nah, kejemaatan Yerusalem ini ya dari abad 1 sampai pertengahan abad 2 itu selalu diisi oleh saudara-saudara dari Maran Yeshua, dari kerabatnya ya, yang berdarah Yahudi. Setelah itu ya dikabarkan mereka diteruskan oleh orang Yunani. Ya. Nah, coba selain jemaat Yerusalem ada pernah dengar Nasrani Cross nggak? Kayak gini nih Nasrani Cross ya. Jadi ada simbol merpati, tanda salib, lalu di bawahnya adalah bunga teratai. Bagus kan? Nah, jemaat ini adalah jemaat yang dimulai dirintis oleh Rasul Thomas. Jadi setelah Konsili Yerusalem tahun 50, tahun 52 sudah berada di India, Kerala. Nah, di sana membangun 7 jemaat dan berkembang sampai sekarang. Ini adalah jemaat Yahudi Kristen awal-awalnya. Nah, mereka membuat simbol tanda salibnya sendiri. Berbeda sama yang di Yerusalem tuh. Simbolnya tuh seperti ini. Nah, nama jemaatnya adalah Nasrani. Mereka menyebut Nasrani ya. Jadi ada 2 komunitas yang memakai nama Nasrani di abad 1 ya, yaitu yang di Yerusalem yang lari ke Pella sebelum terjadi pertempuran Yahudi Romawi yang menyebabkan runtuhnya bait suci di tahun 70. Nah, selain yang di Yerusalem ya, yang di Kerala India yang berkembang itu di sana itu menyebut diri sebagai Nasrani. Makanya tanda salibnya disebut Nasrani Mar Thoma. Ada lagi, coba Syria. Sorry salah. Oh, ini tandanya udah bener. Nih ya, kayak begini, ini adalah tanda salib Syria. Jemaat Syria itu didirikan oleh Rasul Petrus atau Kepa. Jadi Kepa itu dari Yerusalem ke Syria, ke Antioquia dulu gitu. Nah, di penghujung hidupnya beliau itu pergi ke Roma, menetap di sana sehingga tahta uskup atau gembala utama diserahkan kepadanya. Nah, beliau menurut tradisi menjadi uskup pertama di Roma Katolik gitu, jemaat Roma. Tadinya beliau ini adalah uskup pertama di Syria, Antioquia gitu. Ini simbol dari Syria. Nah, tadi kan saya nyebut Rasul Thomas yang pergi ke India ya. Rasul Thomas itu murid 12. Ada adiknya namanya Yehuda Thaddeus yang dalam bahasa Aramaik disebut Adai. Nah, si Adai ini diutus sama Thomas pergi ke Edesa, Mesopotamia. Sampai sekarang ada juga itu jemaatnya berkembang, disebut Church of the East.
Nah, Church of the East. Iya sayang, sebentar ya, Babe lagi ngajar. Church of the East Cross. Coba perhatiin, nah ini dia Church of the East. Ini juga salah satu favorit. Ini saya tanda salib favorit saya nih. Ini ada diagonal vertikal biasa, tapi ujung-ujungnya ada 3 pentolan gitu. Jadi 3 kali 4 jadi 12, artinya adalah 12 rasul. Di tengahnya ini adalah huruf Aramaik kuno ya. Yod dan He jadiin satu. Nah, bacanya nih Yah. Artinya ya Allah atau Elohim. Nah, Elohim ada titik 3 di atasnya, itu ada arti tersirat, yaitu Tlaknume atau Trinity atau Trinitas. Jadi di dalam tradisi mereka, dengan membaca simbol ini aja udah tahu, oh mereka adalah penganut Tlaknume atau Trinitas. Ini huruf Aramaik, kata Aramaik ya, untuk Yah. Ada yang baca Allah juga gitu ya. Ini Church of the East. Lalu kalau menarik adalah Celtic Cross. Gue lihat, nah ini adalah seperti anyaman tanda salib yang bagus, unik ya. Di tengahnya ada bulatan, lalu ada bulatan lagi. Ini seperti ini juga. Ini bagus kan? Nah, ini Celtic itu dikabarkan kalau Injil ke sana itu pertama kali dikabarkan oleh Yosef Arimatea gitu loh, yang menurunkan mayat Yesus itu loh. Nah, beliau pergi ke sana berdagang, kabarkan Injil ke Celtic di daerah Britain ya. Nah, itu cikal bakalnya jemaat Inggris ya. Itu cikal bakalnya itu ini, jemaat Celtic ini gitu. Nah, Yosef Arimatea ini walaupun mengabarkan, beliau bukan menjadi uskup yang pertama. Ya. Lalu apalagi? Oh, ada lagi. Markus itu mendirikan jemaat Koptik. Markus itu adalah murid dari Rasul Petrus. Nah, nih kalau ngelihat simbol ini dari gereja Koptik Alexandria atau Koptik Ortodoks, seperti ini tuh ya, unik kan tuh, setiap simbol itu ada artinya gitu. Ini saya nggak ngerti artinya, mesti tanya sama teman dari Koptik sendiri. Coba saya belum tahu nih kalau Ethiopia Ortodoks Cross seperti apa ya? Wah, ini dia. Nah, ini agak unik ya, tanda salibnya seperti ini. Jadi lancip-lancip seperti ini adalah tanda salib dari Ortodoks Ethiopia atau Ethiopia Ortodoks. Ini berkembang di abad 4, abad 5 gitu ya. Ini jemaat-jemaat awal semua yang saya sebutin tadi ya. Ini uskupnya tuh, uskup atau rohaniawan mereka. Nah, tanda salib, pakai tanda salib gitu ya. Unik kan gitu loh. Nah, poin yang ketiga, apa sih, untuk apa simbol salib itu ada? Nah, untuk apa simbol salib itu ada? Oh, tadi kan bilang sebagai intro ada orang yang mengajarkan salib itu tanda kutuk ya, seakan-akan isi rumahnya itu akan dikutuk kalau memasang tanda salib di dinding gitu. Nah, itu adalah ajaran baru ya. Ajaran itu berkembang karena pengajarnya tidak tahu sejarah. Ini tuh jemaat awal dari abad 1 itu membuat tanda salib sebenarnya di dalam ritual-ritual mereka, lalu dibakukan, jadilah tanda salib
yang mewakili jemaatnya masing-masing seperti ini. Jadi tanda salib itu ada yang pertama ya, karena itu adalah lambang kebanggaan Kristen ya. Kalau Yesus itu ya diteladani karena kasihnya, ajaran kasihnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat dia dicaci maki, dia diam aja ya, sampai akhirnya mau nggak mau dia dicambuk, disalibkan. Nah, di atas salib dia tetap tidak melawan, bahkan dia bilang kalau Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ciri orang yang mengasihi ya, tidak melawan, tapi terus perkataannya memberkati gitu orang yang menganiaya. Memang susah ajaran Yesus, bahkan pengikutnya sendiri kan banyak yang terjatuh ya, ikut-ikutan perang. Lalu selain sebagai simbol kebanggaan ya, sebagai apa lagi nih tanda salib? Tanda salib itu sebagai warisan. Kok dibilang warisan? Lah iya gitu. Karena memang sebagai contoh ya, ini gitu. Kalau ada orang atau teman kita ya, kita lihat di rumahnya kok ada salib seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah warisan dia. Rupanya ya, kawan kita itu memiliki ajaran dari Ethiopia Ortodoks. Itu adalah warisannya yang dia terus pegang, yang dia terus lestarikan. Nanti begitu dia pegang, dia wariskan ke anaknya gitu. Jadi ajaran turun temurun. Oh ya, saya belum sebutkan ini Ortodoks ya, kayaknya tadi belum ya, Ortodoks. Nah, kalau ada yang seperti ini jemaat Ortodoks ini pertama-tama ya, tahu Rasul Andreas kan, 1 dari 12 itu mentabiskan rekannya yang ada di 70 murid untuk menjadi uskup di sana gitu loh. Uskup di Bizantium. Nah, Bizantium ini berkembang, jadilah Kristen Ortodoks. Tanda salibnya seperti ini. Jadi kalau ada teman kita memakai tanda salib seperti ini ya, itu adalah warisan dia gitu. Berarti ajarannya adalah ajaran Kristen awal yang ya berasal dari Bizantium, berasal dari ya, Kristen atau disebut Eastern Church gitu. Semoga ini bisa menjelaskan ya tentang apa itu tanda salib gitu. Tanda salib di Bible, jemaat awal, dan untuk apa tanda salib itu ada. Kalau rekan-rekan merasa diberkati dengan channel ini, saya bersyukur karena itu memang yang menjadi tujuan saya ya, supaya banyak yang diberkati. Dan kalau saudara masih ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya kepada saya di bawah video ini, silakan dicantumkan. Bentuk dukungan yang saya harapkan bukan materi, bukan dana, tapi doa dari rekan-rekan, dan juga kalau berkenan ya subscribe di channel ini. Terima kasih ya. Maran Yesus Mesiha Bar Alaha memberkati.